Bagaimana kabar kalian? Insya Allah kalian sehat semua ya nak. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 4, tema 3, pelajaran 1. Hari ini kita akan belajar 1. Kita akan belajar menentukan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, kita akan belajar peran Indonesia dalam bentuk kerjasama dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, kita akan belajar manfaat dari energi alternatif. Anak-anak yang di rumah tahu tidak sumber energi alternatif itu apa? Ya, sumber energi alternatif adalah sumber energi yang berasal dari alam selain bahan bakar fosil ya nak. Nah, contoh dari sumber energi alternatif itu ada udara, air, cahaya matahari, dan masih banyak lagi ya nak. Nah, biasanya sumber energi alternatif ini dia bersih, tanpa polusi, aman, dan jumlahnya tak terbatas ya nak. Nah, apa anak-anak tahu bagaimana cara pemanfaatan sumber energi alternatif? Nah, baik, kita akan membaca teks eksplanasi terlebih dahulu di buku pendamping halaman 225. Ini merupakan teks eksplanasi yang berjudul Universitas Indonesia meluncurkan program akademik energi surya di Asia Tenggara. Setelah anak-anak membaca teks eksplanasi tersebut, anak-anak dapat menentukan informasi tersebut dalam bentuk paragraf ya nak. Nah, dari teks eksplanasi tersebut yang sudah kalian baca tadi, itu dapat menyimpulkan bahwa negara Indonesia dapat bekerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkup ASEAN. Nah, biar lebih jelas lagi, kita dapat membacanya dalam buku pendamping halaman 226. Berikut adalah teks yang berisi kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak dapat membacanya agar dapat lebih paham lagi tentang perkembangan ilmu teknologi di ASEAN. Anak-anak semua tahu tidak? Di era globalisasi ini banyak sekali perubahan dalam kehidupan kita. Salah satunya seperti pemanfaatan sumber energi alternatif, yaitu cahaya matahari untuk pembangkit tenaga listrik. Bumi yang kita tinggali memiliki beragam sumber daya alam seperti contohnya matahari. Di mana Indonesia merupakan negara tropis yang dimana dalam artian Indonesia disinari matahari cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya. Maka dari itu penggunaan panel surya sangat cocok dipakai sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik. Setiap sel surya terdiri dari dua lapisan silicon yang saling menempel, yaitu lapisan silicon tipe N dan lapisan silicon tipe P atau PN junction. Mari kita lihat bagaimana ketika elektron mendapatkan cahaya. Maka elektron akan mendapatkan energi foton yang menyebabkan elektron bergerak secara acak. Kemudian elektron pada sisi N akan mengisi lubang elektron di sisi P sehingga daerah deplesi terbentuk. Kemudian arus DC tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum dapat dipakai ke peralatan rumah tangga, dikarenakan peralatan rumah tangga rentan menggunakan arus DC, tetapi lebih banyak menggunakan arus AC atau alternative current. Lantas, bagaimana cara untuk mengubah arus DC menjadi AC? Untuk mengubahnya, maka diperlukan sebuah alat yang dinamakan konverter.
di mana konverter ini akan mengkonversikan listrik dari arus DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Sehingga peralatan elektronik rumah tangga sekarang sudah bisa digunakan. Nah, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Tugas anak-anak di rumah adalah menentukan informasi penting dari teks eksplanasi di buku pendamping halaman 225. Tugas dikirim di WA Ibu ya, Nak. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum